Mohon izin Pak Mur dan tim, sedikit saya mengambil kesimpulan dari apa yang telah Pak Mur sampaikan tadi berkaitan dengan peraturan dan histori dari mana awal bisa masuk Pinantara ke Sungai Munungnya ini. Jadi kita tidak menutup mata Pak, meskipun kita tergolong baru di sini, khususnya saya secara pribadi selaku pemerintah desa, meskipun saya tergolong baru, tetapi ini juga merupakan tanggung jawab saya karena beberapa kali mulai dari tahun 2018 ini merupakan usulan saya dan jawaban yang saya dapatkan dari perusahaan itu sama juga Pak. Dan terakhir tahun 2020 kemarin itu harusnya udah final Pak kemarin tuh dengan berbagai usulan masyarakat yang merupakan tuntutan mereka yaitu panen harusnya dieksekusi karena memang itu merupakan janji dari perusahaan sehingga terbentuklah yang seperti yang Pak Camat tadi sampaikan yaitu koperasi atau kelompok tani Pak. Itu merupakan dasar kekuatan bagaimana birokrasi dari perusahaan itu bisa melakukan panen. Jadi masyarakat kita pada umumnya Pak mendukung dan kita selama ini tidak pernah menuntut apapun dari pihak perusahaan, tetapi yang disayangkan Pak koordinasinya. Jadi seperti yang saya sampaikan beberapa kali, jadi koordinasi dari pihak perusahaan ini sangat nihil, baik itu kepada pemerintah desa maupun kepada masyarakat di Sungai Munung ini. Jadi itu yang saya sayangkan Pak, karena memang mengingat kita di sini ada tingkatannya juga. Saya juga bergelut di bidang birokrasi Pak. Jadi kemungkinan saya pikir tidak ada jauh berbedanya Pak, karena saya juga tetap berpegang kepada undang-undang, yaitu undang-undang pemerintahan. Jadi saya pikir itu kurang lebih. Nah yang berkaitan dengan birokrasi Pak, itu saya pikir seperti yang Pak Camat sampaikan tadi, jangan sampai berlarut ketika masyarakat ini sudah mengambil tindakan, baru perusahaan melakukan action dan menyampaikan apa yang menjadi kendalanya itu. Seharusnya dari awalnya itu Pak, ketika terjadi perubahan undang-undang dan segala macamnya itu harusnya disampaikan Pak. Setidaknya kepada pemerintah desa, kalaupun merasa sensi untuk mengundang langsung kepala desa, bisa melalui via telepon Pak. Nah, jadi dalam hal ini saya juga atas nama pemerintah desa merasa diabaikan Pak, meskipun saya tidak ikut dalam penandatanganan MOU waktu pembukaan Pinantara ini pertama, tetapi sekarang ini saya yang melanjutkan birokrasi di pemerintahan desa. Secara otomatis apa yang menjadi permasalahan di masyarakat saya itu merupakan tanggung jawab saya. Jadi seperti yang Pak Camat tadi sampaikan, sekarang kita bukan lagi mencari solusi, tetapi kita mencari keputusannya Pak. Karena ini kesekian kalinya kita melakukan pertemuan, baik itu di Pinantara, bahkan sekarang ini di lokasi Sungai Munung langsung. Kita juga bersyukur karena memang tim dari perusahaan bisa hadir langsung ke sini. Jadi masyarakat kita pada umumnya bisa mendengar langsung apa yang menjadi kendala. Karena memang selama ini Pak, ketika pertemuan kami, saya pikir 3 kali bersama Ketua RT, jadi masyarakat ini tidak tahu Pak apa hasilnya. Meskipun kita sampaikan hasilnya dan alasan dari perusahaan itu seperti apa berkaitan dengan birokrasi dan perubahan perundang-undangan, masyarakat ini untuk menampung informasi itu sangat susah Pak ketika perusahaan tidak datang langsung. Nah, jadi anggapan dari perusahaan, dari masyarakat, mohon maaf, anggapan dari masyarakat itu kepala desa dimanipulasi atau kongklingkong dengan perusahaan Pak. Jadi sehingga kepala desa tidak bisa mengambil tindakan dalam hal ini menyampaikan usulan masyarakat. Jadi saya secara pribadi merasa malu Pak ketika saya mendengarkan unek dari masyarakat saya, ketika saya sudah datang ke kantor Pinantara menyampaikan usulan masyarakat yang tujuannya hanya mewakili masyarakat dengan berbagai usulan, harusnya saya mendapatkan jawaban dan setidaknya setelah pertemuan itu ada koordinasi lebih lanjut dari pihak perusahaan, baik itu berkaitan dengan perubahan undang-undang, baik itu kendala di lapangan seperti apa, harusnya itu disampaikan. Jadi itu yang menjadi dasar saya menyampaikan kepada masyarakat saya Pak. Nah dalam hal ini ketika masyarakat saya ngambil tindakan, saya juga tidak berani Pak untuk menantang mereka. Karena memang seperti yang saya sampaikan pada hari Rabu kemarin, saya tidak secara pribadi tidak bisa menjamin kesejahteraan masyarakat saya Pak. Karena memang tujuan masyarakat bisa menerima investasi dari pihak perusahaan itu masyarakat
harus berubah pertumbuhan ekonominya. Tetapi apa yang masyarakat dapatkan selama ini, kurang lebih 12 tahun, masyarakat tidak pernah mendapatkan apa-apa dari pihak perusahaan. Harusnya lapangan kerja itu terbuka. Itu yang pertama, Pak. Karena memang masyarakat ini, seperti yang Pak Camat sampaikan tadi, tidak pernah menuntut banyak, Pak. Setidaknya koordinasi itu lancar. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu perusahaan setidaknya harus bisa memberikan solusi. Jangan sampai ketika masyarakat sudah mengusulkan berulang kali, baru perusahaan mau menyampaikan alasan dan segala macamnya itu. Masyarakat ini, Pak, lebih simpel mereka berpikir. Jadi saya juga berhadapan dengan masyarakat banyak, biarpun Bapak hanya berhadapan dengan beberapa karyawan ibaratnya. Jadi saya pikir sama-sama ada di birokrasi. Saya birokrasi pemerintahan, saya pikir kurang lebih saya mempertanggungjawabkan juga administrasi pemerintahan di desa. Sama dengan yang Bapak sampaikan tadi. Jadi kita tidak bisa yang namanya melanggar undang-undang. Tetapi undang-undang tidak masalah dilanggar ketika barang itu bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, itu harapan saya, Pak. Mungkin yang berkaitan dengan usulan masyarakat lagi, nanti saya pikir ini kembali kepada masyarakat pada umumnya nanti. Nanti mau dibawa kemana? Dan mitra kerjasamanya itu sampai di mana, itu nanti saya serahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Karena saya sudah tampil terdepan, Pak, untuk membela atas nama perusahaan. Karena pertemuan terakhir 2020 kemarin, Pak. Terakhir 2020 kemarin perusahaan juga menyampaikan kita ada perubahan ini. Kita harus membuat pendataan ini. Sampai Pak Brapo datang juga ke rumah saya, Pak. Meskipun saya memberikan data tanpa sepengetahuan warga saya, Pak. Harusnya saya juga bersalah di situnya, Pak. Karena memang ketika diminta data saya harus mengumpulkan warga saya. Tetapi itu merupakan cara saya mendukung perusahaan, bagaimana perusahaan itu melakukan pembinaan, melakukan progres kerja ke depannya itu seperti apa. Nah, harapan saya komunikasi dan koordinasi itu bisa berlanjut harusnya. Jadi saya bisa menyampaikan kepada warga saya, dan saya pikir dengan adanya koordinasi tidak akan terjadi yang namanya tuntutan masyarakat yang berlebihan di luar dugaan kita. Nah, itu yang saya sayangkan, Pak, karena memang saya selaku aparat pemerintah desa jadi merasa diabaikan dalam hal itu. Jangankan ibaratnya melakukan koordinasi, itu harus saya yang turun ke lapangan langsung. Harusnya di sini merupakan wilayah saya dan perusahaan harusnya melakukan koordinasi dengan saya langsung. Nah, itu yang merupakan beban di sayanya, Pak. Jadi dalam hal ini saya juga tidak bisa lebih banyak lagi dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat, karena memang ini kesekian kalinya kita melakukan pertemuan seperti ini. Dan saya juga meskipun tergolong baru 2019 saya ditetapkan sebagai definitif, dan apa yang menjadi masalah di warga saya itu merupakan tanggung jawab penuh saya, Pak. Karena memang yang menjadikan saya itu adalah mereka. Jadi biarpun dengan keadaan terpaksa saya harus mendukung mereka, Pak. Karena tujuan dari pemerintah desa ini bagaimana kesejahteraan masyarakat itu bisa terjamin. Nah, itu, Pak, yang bisa saya ambil kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin tambahan lebih jelasnya lagi saya berikan waktu kepada masyarakat kita yang ada di Sungai Munung. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan, Pak. Atas kesempatan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan di hadapan Bapak dari tim perusahaan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat siang.